Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Dian Aryani, mahasiswi PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023 pada LPTK UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 29 November 2023, akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di SDIT Ar-Ruhani Sa'diyah dengan tema sholat fardu dan subtema rukun sholat. Berikut videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semangat pagi.
Sholat hukumnya wajib bagi seorang muslim. Nah, karena sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam wajib melaksanakan sholat. Jika orang Islam meninggalkan sholat, hukumnya berdosa. Sorangan. Tujuan mendirikan sholat yaitu agar kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga dapat Islam dan keji dan Juna kakinya Jun. syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat dapat kalian perhatikan di sini. Yang pertama adalah Rangga lihat yang ke depan. sholat adalah rukun Islam kedua. Orang Islam wajib melaksanakannya. Nah, untuk orang Islam atau orang kafir itu tidak wajib melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, suci dari haid dan nifas. Hukum sholat itu apa? Wajib. Boleh nggak kita meninggalkan sholat? Tidak boleh. Jadi mulai hari ini apabila ada anak-anak guru yang masih meninggalkan sholat harus mengerjakan sholat. Masih suka meninggalkan sholat? Tidak boleh. Ternyata sholat itu hukumnya wajib. Nah sekarang syarat wajib sholat. Yang pertama itu harus beragama apa? Harus beragama Islam. Boleh nggak? Kalau agama lain sholat? Tidak boleh. Kamu boleh harus baca syahadat tuh. Harus masuk Islam tuh. Haid adalah darah yang keluar pada seorang wanita. Haid adalah tanda wanita yang sudah balik. Adapun nifas adalah darah yang keluar pada seorang wanita setelah melahirkan. Yang ketiga yaitu berakal. Sholat fardu wajib bagi muslim yang berakal. Jika tidak berakal, dia tidak wajib sholat, termasuk orang yang gila. Nah, orang yang gila tidak wajib sholat karena dia telah hilang akal. Kemudian yang keempat, balik. Orang gila boleh sholat enggak? Kalau misalkan dia pingsan, itu kan juga sama tuh. Pingsan itu boleh enggak? Boleh sholat tapi setelah ciuman. Kita lanjut lagi ya. Tadi yang suci dari haid ini dihafalin ya, nanti kemudian ada permainan. Ada permainan buat anak ini apa? Kira. Oke. Baik kita lanjut. Balik artinya orang yang sudah cukup untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ukuran balik laki-laki jika sudah berumur 15 tahun, dan bagi wanita jika sudah berumur 9 tahun atau sudah menetap haid. Yang kelima yaitu telah sampai dakwah Islam. Dakwah artinya ajaran atau suruhan. Suruhan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Dan yang terakhir yaitu terjaga. Terjaga artinya orang tidak tidur. Orang yang terjaga wajib mengerjakan sholat fardu jika sudah masuk waktu sholat. Adapun orang yang tertidur atau lupa, dia tidak wajib mengerjakan sholat. Nah, jika dia telah bangun tidur atau sadar, maka dia wajib segera melaksanakan sholat dan tidak berdosa. Itu syarat sholat wajib. Coba syarat sholat wajib syarat wajib sholat kita apa aja? Satu Islam. Satu Islam. Kedua ketiga berakal. Keempat balik. Kelima keenam terjaga. Tadi kalau yang sudah balik, nah yang batas balik itu kalau perempuan berapa tahun? 6 tahun. Kalau laki-laki berapa tahun? 15 tahun. Hebat, kita lanjut ya. Wajib segera melaksanakan sholat. Kemudian ada syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat yang pertama yaitu suci dari hadas. Sholat adalah ibadah menghadap Allah. Nah, jika kita akan menghadap Allah harus dalam keadaan suci. Suci artinya bersih. Tanpa suci maka sholatnya tidak sah. Melaksanakan sholat harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Bersuci dari hadas besar dengan cara mandi dan bersuci dari hadas kecil dengan berwudu. Kemudian suci badan, pakaian, dan tempat. Nah,
kita hendak melaksanakan sholat, periksalah kebersihan, mulai dari kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat. Pastikan semuanya bersih dari najis. Ada beberapa macam najis yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada bersihnya, kedua najis sedang, dan ketiga najis berat. Kemudian ketiga menutup aurat. Ketika sholat harus menutup aurat ya. Menutup aurat wajib bagi laki-laki dan perempuan. Aurat ditutup hingga terlihat tidak terlihat warna kulit. Menutup aurat menggunakan pakaian sholat. Nah, pakaian sholat perempuan adalah menggunakan mukena. Ada pakaian sholat untuk laki-laki adalah sarung, baju koko, dan jangan lupa untuk menggunakan peci atau koper. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut dan aurat perempuan yaitu seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Jika aurat kalian terlihat, maka sholat kalian tidak akan sah. Kemudian menghadap kiblat. Kiblat adalah arah menghadap ketika sholat. Kiblat umat Islam adalah Ka'bah. Ka'bah berada di Masjidil Haram di kota Mekah. Ka'bah merupakan titik pusat kiblat. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Melaksanakan sholat harus mengetahui masuknya waktu sholat ya. Masuknya waktu sholat diketahui dengan aja. Nah, jika kalian sudah mendengar azan, bersegeralah sholat.
Ah,